Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, sekarang kita sudah bertemu dalam pertemuan ketiga, bertemu kembali. Walaupun bukan tatap muka, semoga kita masih tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani WFH ini. Untuk pertemuan 3, kita membahas tentang tahapan pembangunan program. Kalian sering mendapat tugas project untuk membuat program ya, terutama web. Nanti akan ada 6 pokok bahasan. Yang pertama adalah definisi masalah. Jadi setiap kalian membuat program, setiap kalian TA atau tugas akhir atau skripsi, nah itu harus dicari permasalahannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah permasalahan dibagi menjadi 3. Ada input, ada output, dan ada proses. Nah, ini adalah contoh kasus mencari volume bak mandi. Bak mandi itu bentuknya apa sih? Bentuknya adalah balok. Balok itu rumus volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, karena prosesnya volume itu ada PLT, maka inputnya ya PLT itu sendiri. Lalu outputnya adalah volume dan prosesnya rumusnya. Jadi proses ini adalah dihitung, dikalikan panjang kali lebar kali tinggi. Solusinya apa sih? Kalau tadi permasalahan mencari rumus balok ya. Solusinya adalah ada proses, ada subteks, ada kontrol, ada variabel, dan logik utama. Jadi mencakup semuanya ini. Ini baru solusi awal. Tapi pada intinya si solusi ini punya input, proses, dan output. Tadi inputnya dibaca, baca ini maksudnya di input. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, lalu tingginya berapa, dan diproses, dihitung panjang kali lebar kali tinggi. Nanti si komputer akan memproses, menghitung perkaliannya, lalu dikeluarkan, atau kalau dalam bahasa C itu printf atau cout. Nah, itu dikeluarkan volume bak. Input ini ada scanf, lalu prosesnya itu nanti kalian bisa menggunakan rumus ya. Kalian masukkan rumus, lalu kalian tinggal di outputkan saja, tinggal di cout. Pengembangan outline ke dalam algoritma. Kalau tadi outline-nya sudah jadi inputnya apa, outputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Nah, lalu dikembangkan ke dalam algoritma, yaitu dituangkan ke dalam bahasa pemrograman. Ini dia bahasa pemrogramannya. Nama programnya hitung volume bak. Nama program ini boleh bebas, boleh hitung volume bak, boleh hitung volume, boleh hitung F, bebas pokoknya. Tapi nama program ini adalah tetap program, tidak bisa diganti, tapi belakang programnya ini bisa diganti. Deklarasi ini float. Kenapa float? Karena panjang kali lebar kali tinggi dimungkinkan itu nilainya desimal atau ada komanya. Makanya dia menggunakan float. Kalau kalian mau bilangan bulat, di sini diganti integer bisa juga. Tadi yang dipakai adalah berapa variabel? Ada 4 ya. Ada P, LT, dan volume. Maka dideklarasikan sebanyak 4 variabel. Kenapa harus dideklarasikan? Karena ini untuk memperkenalkan variabel. Seperti kalian kalau di kelas bersama teman-teman yang baru, pasti kalian akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Agar yang lain menjadi lebih dekat ya, lebih kenal. Deskripsi ini maksudnya proses programnya. Proses programnya adalah ini baru deklarasi, tadi belum input ya. Inputnya itu di sini. Baca P atau input P, baca atau input L, baca atau input T. Jadi awalan ini input dahulu. Baru setelah itu proses. Proses ini adalah proses hitung volume bak P kali L kali T. Dimasukkan rumusnya. Hitung ini adalah nama functionnya. Jadi nama function ini boleh apa saja, bebas. Hitung, boleh calculation atau semacamnya. Lalu yang ketiga ini adalah output. Output ini cetak volume underscore bak. Volume underscore bak ini pun boleh diganti dengan V atau vol, tergantung di awal deklarasi kalian memperkenalkan sebagai variabel apa. Nah, itu harus sama, karena kalau tidak sama nanti error. Lalu N ini untuk akhir program. Melakukan tes terhadap algoritma ini adalah tahapan yang paling penting untuk menemukan kesalahan utama, karena kalau tidak dites nanti akan banyak error, banyak kesalahan.
ada namanya dex check dan test plan. Apa bedanya? Kalau test plan fokus pada nilai input dan output yang dibutuhkan. Misalkan kita input rumus tadi PLT ya, input P-nya 2, L-nya 3, T-nya 1, hasilnya adalah 6. Betul tidak hasilnya 6? Kalau tidak 6 berarti salah, itu test plan. Sedangkan dex check pada nilai variabel dan logika. Nah, logikanya betul tidak? Tadi logikanya adalah input dahulu. Setelah input baru hitung P kali L kali T. Betul tidak itu rumusnya? Kalau misalkan salah, berarti perlu dicek algoritmanya kembali. Bukan dicek nilai input output, tapi di algoritma itu sendiri. Nah, ini tahapan pengecekan algoritma, itu bebas saja sih menurut saya. Kalau saya biasanya ngecek satu persatu, lalu kita input nilainya, hasil inputnya berapa, lalu hasilnya berapa, apakah tepat atau tidak, dan diulangi langkah tersebut. Dan kalau perlu ada pencatatan di buku, itu kira-kira yang error yang mana, lalu kita cek kalau ada yang error di algoritmanya yang mana yang error, lalu kita running lagi, dan begitu seterusnya diulang. Ini dia pemeriksaan algoritma. Ada PLT ya, data pertama, P-nya 3, L-nya 1, T-nya 2. Betul nggak sih volume bak sama dengan 6? 3 kali 1, 3 kali 2, 6. Betul ya? Kalau ini 2 kali 1,5, 3. Betul, jadi tidak perlu ada yang dicek karena sudah betul semua. Kalian bisa menginput 1 atau 2 data atau mungkin lebih. Dex check, ini dex check. Kalau tadi nilainya ya, nilainya kepada nilai sekarang kepada input dan outputnya. Inputnya, betul nggak sih saya input 3, lalu betul nggak sih rumusnya P kali L kali T, lalu dicek. Karena rumusnya betul, maka nilainya pun betul. Jadi ini tergantung rumusnya ya. Dan tergantung kalian memberi perintah, apakah input dulu, output dulu, atau proses dulu. Atau mungkin kebalik-balik kalian memberi perintahnya. Mungkin aja kalian meletakkan output dulu, input dulu, baru proses. Nah, ini meletakkannya sudah betul ya, input dulu baru proses, setelah itu cetak di sini. Memindahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Iya, itu tadi. Karena algoritmanya sudah betul, lalu coding dengan bahasa pemrograman bisa Java, lalu bisa PHP, tergantung bahasa pemrograman yang dipilih. Ini contohnya, ini menggunakan C++, include, stdio, kalian sudah tahu ini header ya. Lalu main ini adalah program utama. Tadi deklarasi itu ada 4 variabel ya, ada P, LT, dan volume. Di sini pun float 4 variabel, lalu tadi ada inputan. Ada baca P, baca L, baca T. Nah, di sini printf panjang, di scanf, di input berarti ya. Variabelnya harus sama, kalau di sini P, di sini pun P, kalau di sini L, di sini pun L, dan di sini T, di sini pun T. Lalu diberikan rumus, ini prosesnya. Kalau tadi inputnya printf, scanf, ini volume prosesnya P kali L kali T. Volumenya ya, rumusnya, prosesnya. Lalu outputnya adalah printf volume bak. Volume bak ini didapat dari yang sini. Dari rumus yang tadi ya, dari deklarasinya pun sama, volume bak. Tapi ini V-nya huruf kecil saja, jangan huruf besar. Karena dia case sensitif. Lalu setelah coding, maka program dapat dijalankan pada komputer. Nah, tadi setelah dijalankan, kalian tes, lalu kalau ada yang error, kalian perbaiki sampai diulang-ulang aja. Dokumentasi ini penting. Dokumentasi ini maksudnya kalau ada error kalian catat, atau kalau programnya sudah jadi kalian buat manual book agar yang memakainya tidak bingung. Nah, untuk latihan yang selanjutnya tetap di Google Classroom, kalian tinggal isi. Untuk pertemuan hari ini sekian dulu. Alhamdulillah slide-nya sedikit. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.